Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong kami, melindungi kami sepanjang hari. Bahkan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan ayat hafalan. Dan jangan lupa kita juga akan memuji Tuhan. Apakah kamu sudah siap? Kalau kamu sudah siap, kamu bisa siapkan Alkitabmu dan juga buku dan pulpenmu. Aku kan masa semuanya dikasih persembahan. Aku mau jajan juga. Kasih nggak ya untuk persembahan? Setengahnya aja aku kasih. Setengahnya aku kasih persembahan. Dan juga mama papaku nggak bakalan lihat. Wah, adik-adik, ketika kamu menerima uang untuk persembahan, kamu lihat lebih besar jumlahnya daripada uang jajanmu. Kadang-kadang membuat kamu menjadi tidak senang untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan ayat hafalan kita hari ini tentang memberi? Kita belajar di dalam ayat hafalan kita hari ini 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B-nya ya. 2 Korintus 9 ayat 7 kita baca dari halaman, isi kembali ke halaman. 2 Korintus 9 ayat 7b, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Kamu bisa baca bersama kakak. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Apa arti ayat hafalan kita hari ini? Allah adalah yang menciptakan dunia ini. Ia mengasihi kamu. Ia Allah yang tinggal di surga. Ia juga Allah yang memberi kamu hidup, yang memberi kamu nafas, yang memberi kamu rumah, yang memberi kamu dunia ini untuk kamu tinggal. Wah, hebat ya. Tapi apa yang Allah kamu memberi apa? Memberi apa kepada Tuhan? Termasuk bukan hanya masalah uangmu, tapi waktumu berdoa, memberi juga hobimu untuk memuji Tuhan itu memberi. Tapi saat kamu tidak memberinya dengan senang, apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak. Tapi Allah mau memberi dengan sukacita atau rela hati. Kita hafal sekali lagi ayat hafalannya 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang kamu lebih mementingkan dirimu. Kamu tidak mau memberi kepada Allah. Contohnya saat ini, aku kan harus semuanya saya menonton, saya kerjakan tugas, saya belajar di rumah, dan semuanya memakai kuota atau internet. Kalau saya ibadah lagi, tambah habislah kuota dan tidak ada uang. Adik-adik, apakah itu memuliakan Tuhan? Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan, Allah mau kamu melakukannya dengan sukacita tanpa kamu perhitungkan rugimu kepada Tuhan. Kamu yang belum percaya, kamu belum bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kamu perlu mengundang
Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, dan kamu bisa menyenangkan hatinya, memberi kepadanya hidupmu apa yang kamu miliki. Kita hafal lagi ayat hafalannya 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Ayat hafalan kita hari ini kamu bisa mengingatnya sepanjang minggu ini. Mengapa? Karena minggu-minggu ini kamu memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri. Kehidupanku, kelakuanku menyerupai Allah yang kudus. Ku mau hidup kudus sampai ke surga, tidak ikut duniawi, menjaga iman. Ku mau hidup kudus. Sungguh pun ku lemah serupa Allah. Ku mau hidup kudus, menjadi terang dunia. Kehidupanku, kelakuanku menyerupai Allah yang kudus. Ku mau hidup kudus sampai ke surga, tidak ikut duniawi, menjaga iman. Ku mau hidup kudus. Sungguh pun ku lemah serupa Allah. Ku mau hidup kudus, menjadi terang dunia. Allah yang kudus. Sungguh pun ku lemah serupa Allah. Ku mau hidup kudus, menjadi terang dunia. Saat kamu tidak mau berbagi makanan, bermain bersama, atau tidak memberi kepada Tuhan, atau saat kamu tidak mau tolong orang lain, menurut kamu apakah itu? Itu namanya egois, atau kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Apa itu mementingkan diri sendiri? Yaitu kamu melupakan perasaan orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri. Nah, adik-adik, dalam hal apa saja kamu mementingkan diri sendiri, ya kamu merasa kamu lebih jago daripada orang lain, sehingga kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk bermain dengan mainanmu. Atau kamu punya sepeda, kamu tidak mau dipakai oleh orang lain. Itu kan sepedaku, nanti kalau dipakai pasti akan rusak. Atau karena ini adalah bolaku, jadi aku
aku yang menentukan permainannya. Ini semua adalah kamu sedang menunjukkan bahwa kamu mementingkan diri sendiri. Ini salah. Karena apa? Karena Allah memberikan semua yang kita miliki atau yang kamu punya, ya Dia juga mau kamu memberi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus anak Allah, Ia memberikan kepada kita contoh bahwa Ia lebih mementingkan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Walaupun Ia lelah, Ia tetap mengajar mereka dengan kasih. Ia lapar, tetapi Ia tetap memikirkan untuk memberi makan orang lain. Ia capek, Ia menderita ketika Ia disalibkan, tetapi Ia lakukan itu karena Ia mementingkan orang lain. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Ia mau sikapmu harus sama seperti Dia. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, yaitu Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Allah mau kamu juga memikirkan orang lain. Sebelum kita melihat seorang laki-laki di dalam Alkitab yang begitu egois, kakak mau ajak kamu membaca di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Baca ini dan kamu renungkan di dalam hatimu. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Adik-adik, jadikan ini sebagai doamu. Nah, adik-adik, laki-laki ini adalah dia terpilih dari 12 murid, atau ia salah satu dari 12 murid. Dia adalah bendahara. Murid-murid dia tidak setia. Setiap kali namanya disebut di dalam Alkitab, Allah juga mengatakan kepada kita bahwa dia adalah yang mengkhianati atau menolong musuh Tuhan Yesus. Dia seorang pengkhianat. Wah, pasti kamu sudah mulai memikirkan tentang siapakah dia. Dengarkan apa yang dikatakan Alkitab saat dia mengkhianati Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab berkata bahwa kemudian pergilah seorang dari 12 murid-murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dia ini adalah menyerahkan Tuhan Yesus. Yudas menginginkan uang untuk dirinya sendiri dan rela menyerahkan Tuhan Yesus kepada musuh. Ia sangat egois. Berapakah uang yang diberikan kepadanya? Wah, 30 perak. Pada saat itu uang itu hanya bisa membeli seorang budak. Nah, adik-adik, pikirkan tentang Yudas. Dia dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengurus keuangan yang mereka perlukan untuk berpergian di berbagai tempat untuk membeli kebutuhan atau yang lainnya. Tetapi Yudas menginginkan lebih banyak untuk dia. Mungkin dia mengikut Tuhan Yesus bukan karena ia sungguh-sungguh, tetapi mungkin ia berpikir bahwa ia mendapat kemuliaan suatu hari nanti di sorga. Adik-adik, terkadang kita egois seperti Yudas karena kita lebih memilih untuk diri kita sendiri.
Karena kita anak Allah, wah, kita pikirkan apa saja yang kita minta kepada Allah dan Dia akan memberikannya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, mengapa saat kita meminta kita tidak mendapatkannya? Karena apa? Di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Ketika kamu mengharapkan Allah melakukan sesuatu dan Dia tidak melakukannya, kamu berpikir bahwa Allah menolakmu atau Dia tidak peduli. Tidak, karena Allah memberikan bukan yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu butuhkan. Allah memberikan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang yang lain. Tuhan Yesus tahu persis apa yang dilakukan oleh Yudas ini. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mati. Yesus berkata, Ia akan mati dan Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus Ia memberikan hidupnya untuk kita karena Ia mengasihi dan juga peduli kepada kita. Adik-adik, sejak Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia mengatakan kepada mereka, hal ini akan terjadi padanya. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi dan Ia memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tuhan Yesus bisa menghentikan Yudas, bisa menghentikan semua yang dilakukan padanya. Ketika Ia dicambuk, ketika Ia dipakukan di kayu salib, Ia bisa melakukannya karena Ia adalah Allah, Ia berkuasa. Tetapi Ia tidak mau melakukan itu sebab Ia mengasihi dan murah hati. Yesus rela memberikan hidupnya karena Dia mengasihi dan murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati adalah kerelaan atau kesukaan membagikan apa yang kamu miliki kepada orang lain. Nah, adik-adik, Allah ingin kamu dengan murah hati memberi waktu, talenta, uangmu untuk melayani orang lain dan juga Allah. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, masih ingatkah kamu? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kamu perlu belajar menghentikan sifat mementingkan dirimu sendiri dan memikirkan perasaan orang lain. Mari kita akan belajar bagaimana kamu bisa lebih murah hati. Pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pengikut Tuhan Yesus, kamu perlu menyerahkan hidupmu seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri pertama-tama kepada Allah. Adik-adik, Allah mau kamu memberikan hidupmu kepada Dia dan menyerahkan kepada Dia seluruh kehidupanmu untuk memuji dan memuliakan Dia. Setiap kali kamu tergoda untuk melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, pikirkan semua yang pernah Tuhan Yesus lakukan bagimu sehingga dosamu diampuni dan kamu bisa hidup untuk Dia. Itu adalah menyenangkan Tuhan saat kamu menyerahkan hidupmu kepada Dia. Yang kedua, pertama tadi serahkan dirimu kepada Tuhan. Kedua, serahkan uangmu kepada Tuhan.
Adik-adik, ingat, Allah telah memberikan apa yang kamu miliki. Hidupmu, Ia memberikan kamu keluarga, dunia di mana kamu tinggal, Ia juga memberi kamu keselamatan. Itu akan menolongmu agar kamu bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana kamu bisa memberi pada pekerjaan Tuhan? Ya, kamu memberi persembahan di sekolah minggu, salah satu cara. Atau saat ini kamu datang ke sekolah minggu, atau saat ini kamu bisa beribadah melalui online. Walaupun nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, aku nggak mau nonton, tapi Tuhan melihat kamu. Tidak apa-apa, aku tidak mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan melihat kamu. Bisa kamu memberi di dalam gereja atau kepada para misionaris, membantu mereka dengan uangmu walaupun kecil, tetapi Tuhan perhitungkan itu. Karena Amsal berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Wah, Allah mau kamu memuliakan Dia dengan uangmu. Dan ketiga adalah serahkan waktu dan talentamu kepada Tuhan. Mungkin kamu bisa main musik, kamu main bola, kamu pintar menyanyi, melukis, atau membuat puisi. Kamu bisa gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak orang-orang membutuhkan puisimu. Ketika mereka membaca, mereka terhibur. Melihat lukisanmu kamu berikan kepada mereka, mereka sangat senang. Dan itu salah satu caramu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Adik-adik, cara lain yang bisa kamu lakukan untuk orang lain adalah tulis surat dan kirim kartu kepada orang atau temanmu yang sakit. Dan juga kamu bisa berdoa untuk mereka. Ada tetanggamu yang kesusahan, kamu berdoa, Tuhan, aku tidak bisa kasih uang, tapi aku mau berdoa untuk mereka. Itu salah satu cara. Atau ada di gereja, kamu bisa membersihkan gereja bersama dengan orang lain, membantu orang lain. Itu adalah salah satu cara kamu menyerahkan talenta atau hidupmu kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang tenang, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, murah hati termasuk melakukan hal yang manis untuk orang lain yang mungkin tidak bisa membalas apa yang kamu lakukan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi, melakukan yang baik, dan memberi, tidak mengharapkan balasan. Nah, adik-adik, saat kamu mementingkan dirimu sendiri, ingat, stop untuk mementingkan diri sendiri. Kita akan selidiki kapan kamu mementingkan dirimu sendiri. Kedua, tetapkan Allah berkata Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan minta Tuhan menolongmu untuk menyerahkan hidupmu, uangmu, waktumu, dan talentamu bagi Dia. Dan puji, bersyukur pada Tuhan bahwa Dia akan menolongmu untuk murah hati. Kamu bisa stop sekarang dan merencanakan suatu bagaimana memberi setengah jam dalam minggu ini untuk menolong seseorang. Bukan mencari uang, tetapi hanya karena kamu mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau sepanjang minggu ini kamu tuliskan bagaimana kamu bisa memberi hidupmu kepada Tuhan. Kamu menyerahkan apa yang kamu miliki kepada Tuhan, dan juga kamu bisa memberikan waktu dan talenta kepada Tuhan dengan berdoa, mendoakan orang lain. Kakak akan mendoakanmu supaya kamu
bisa melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana kami bermurah hati seperti Engkau Tuhan. Kami mau mengikut teladan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menonton video dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sepanjang minggu ini kamu harus murah hati.